Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang ambil mata kuliah digital business, kita lanjutkan perkuliahan kita, teman-teman. Saya mau komen beberapa hal dulu, begitu ya, sebelum kita lanjutkan materi perkuliahan. Pertama, sekilas saya sudah memberikan nilai dan feedback untuk tugas kemarin. Pengembangan produk startup gitu ya, ada yang salah yang dilakukan oleh teman-teman semua, karena yang dibuat itu bukan mengembangkan sebuah produk tapi menganalisa produk, padahal yang saya minta adalah teman-teman semua coba bereksplorasi untuk mengembangkan sebuah produk gitu ya. Makanya mungkin kalau ada beberapa yang belum saya nilai, belum saya beri feedback, sebetulnya ada beberapa teman kalian yang miss ya kemarin gitu ya. Nanti saya lanjutkan untuk ngasih nilainya teman-teman semua. Oke, setelah kita mempelajari bagaimana teman-teman mengembangkan sebuah produk startup, khususnya sebetulnya yang nanti berbasis teknologi digital gitu ya. Hari ini kita akan belajar tentang apa itu model bisnis gitu ya, teman-teman semua. Oke, saya share dulu gitu ya. Oke. Oke, teman-teman. Jadi di sini adalah model bisnis. Kita coba belajar dari sejarah teman-teman semua. Jadi belajar dari sejarah di sini. Pertama adalah Nokia, begitu ya. Nokia ini market leader di zamannya, begitu ya. Di sekitar tahun 90 sekian sampai 2000 sekian lah, sebelum Android muncul. Tapi sekarang siapa yang mengenal Nokia dengan baik? Saya sangat yakin, insya Allah teman-teman kaum milenial begitu ya akan lebih sekarang ya akan lebih familiar dengan Vivo, akan lebih familiar dengan Xiaomi begitu ya, atau Huawei atau Oppo begitu ya, dibandingkan dengan Nokia. Padahal dulu itu market leader bukan hanya Indonesia, 40% seluruh dunia. Akhirnya bangkrut di tahun 2013. Yang kedua, tahun 75, Kodak itu merupakan penemu kamera digital pertama. Tapi mereka tidak mau berubah model bisnisnya, sehingga akhirnya bangkrut pada tahun 2012. Bukan mereka tidak mau tidak melakukan inovasi, sebetulnya mereka tetap melakukan inovasi, namun tidak mau berubah model bisnisnya. Mungkin beberapa teman-teman ini belum paham bagaimana model bisnisnya Kodak. Salah satunya adalah Kodak atau Fujifilm itu bagaimana kita bisa ambil gambar begitu pakai film. Sehingga kalau kita mau lihat hasil fotonya kita, itu kita harus cetak dulu begitu ya. Nggak bisa seperti sekarang. Sekarang handphone pun sudah bisa tinggi resolusinya. Nah, mereka gagal karena tidak mau menyesuaikan model bisnis mereka terhadap perubahan teknologi, perubahan budaya, perubahan cara hidup begitu ya yang ada di masyarakat. Keberhasilan di masa lampau atau ya saat ini tidak menjamin keberhasilan selanjutnya atau di masa yang akan datang. Ya, walaupun saat ini profitnya besar, tinggi, bukan berarti kita harus berleha-leha, kita harus diam saja, tapi kita tetap harus merubah
mindsetnya kita, merubah model bisnisnya kita, mengikuti perkembangan teknologi. Makanya di awal perkuliahan kita, teman-teman semua, kita belajar apa yang namanya transformasi digital. Ya kan? Minggu sebelumnya kita belajar tentang apa itu, bagaimana mengembangkan produk startup digital. Ya. Oke. Kita akan masuk ke model bisnis ya, teman-teman semua. Oke. Model bisnis adalah gambaran dasar bagaimana sebuah organisasi membuat dan mendeliver value bagi pelanggan serta mendapatkan keuntungan dari proses tersebut. Jadi intinya model bisnis itu bagaimana kita membuat dan mendeliver value bagi pelanggan sehingga kita mendapatkan keuntungan. Clear ya? Pasti ada hubungannya dengan laba rugi, pasti ada hubungannya dengan finansial. Model bisnis adalah gambaran mengenai bagaimana usaha atau bisnis yang akan Anda lakukan sejak dari produksi hingga pemasaran, sehingga mendapatkan keuntungan. Di pengertian lain. Yang lain lagi teman-teman, model bisnis bersifat seperti blueprint untuk strategi yang akan diimplementasikan ke seluruh organisasi, proses, dan sistem. Intinya, model bisnis adalah dasar atau gambaran bentuk usaha untuk mendapatkan keuntungan. Kalau dihubungkan dengan bisnis plan, perencanaan operasional usaha ke depannya seperti apa. Sehingga beda ya, perencanaan bisnis gitu ya, atau bisnis plan dengan model bisnis. Oke. Satu kata di sana yang selalu muncul adalah di dalam model bisnis itu ada yang namanya keuntungan. Berarti kalau setiap usaha di dalam operating bisnisnya ingin mendapatkan keuntungan, tentunya di sana berhubungan dengan revenue stream, berhubungan dengan pendapatan yang diterima oleh perusahaan. Makanya di sesi pertama ini saya minta teman-teman semua untuk menuliskan. Sebentar ya. Saya open dulu, begitu ya, saya jadikan editor semua. Oke. Saya taruh di kolom chat teman-teman semua. Silahkan masuk ke Jamboard, begitu ya. Nanti teman-teman akan masuk ke halaman seperti ini, gitu ya. Yang saya inginkan adalah teman-teman tulis, klik di sini ya, sticky note, begitu terus nanti tulis namanya siapa, terus NIM-nya berapa, terus baru menurut teman-teman model bisnisnya Grab itu seperti apa, gitu ya. Model bisnisnya Grab seperti apa, begitu ya. Dijelaskan saja seperti apa yang teman-teman pahami, gitu ya. Silahkan ditulis di sini. Ada 3 yang ingin saya eksplorasi dari teman-teman semua. Pertama adalah Grab atau Gojek. Yang kedua Google seperti apa, dan yang ketiga marketplace. Marketplace ini di sini bisa Tokopedia, Bukalapak, begitu ya. Coba menurut teman-teman seperti apa? Bukalapak atau sekarang yang lebih familiar kayaknya ya untuk anak-anak muda itu Shopee atau Lazada, apapun itulah. Silakan ya teman-teman. Saya cek dulu ini pesertanya ada berapa. Bentar.
Pesertanya ada 12, jadi cukup satu halaman saja. Tapi kalau memang nanti lebih banyak lagi, berarti nanti bisa di halaman lain ya, teman-teman semua. Silahkan, saya tunggu 10 menit untuk melakukan analisa pendapat teman-teman, model bisnisnya gimana di 3 perusahaan besar. Ya, 1, apa tadi? Grab sama Gojek. 2, Google, begitu ya, karena saya yakin teman-teman semua salah satu pengguna setianya dari Google, baik untuk search engine maupun email, begitu ya, apalagi menggunakan handphone Android tidak bisa tidak, gitu ya, pasti pakai Google, karena Android itu sendiri yang bikin adalah Google, kan begitu kan? Terus yang ketiga adalah marketplace. Silahkan ya teman-teman, saya tunggu 10 menit. Ini recordnya saya pause dulu. Oke, teman-teman semua, jadi saya sudah cek, teman-teman. Oh, saya belum updatein kamera ya. Saya sudah cek, jadi ini yang harus dipahami oleh teman-teman semua ya. Coba kita lihat deh satu persatu ya. Mana tadi? Oke. Kita lihat di sini untuk Grab atau Gojek. Saya sangat yakin teman-teman pasti pernah menggunakan fitur apa namanya layanannya dari Grab, dari Gojek. Apa pertanyaan saya? Model bisnisnya gimana? Seperti apa begitu ya? Tapi yang di sini yang dijelaskan oleh teman-teman adalah menjelaskan apa itu Gojek, apa itu Grab. Ya, teman-teman semua ya. Jadi bisa dipahami ya. Jadi ini kalau dari sisi penyelesaian pekerjaan, begitu ya, pemahaman teman-teman, ya nggak apa-apa karena ini masih di awal ya, masih bisa dimaafkan lah begitu ya. Tapi nanti kalau di ujian bukannya sekedar menulis seperti ini ya, tapi dianalisa. Seperti Mega Amalia nih, kayaknya sudah lumayan nih. Sebentar. Dari Mega Amalia, transformasi dari ojek konvensional menjadi daring dengan sebuah aplikasi dengan menggunakan aplikasi setiap penumpang dapat memesan ojek secara online dan membayar jumlah yang sudah ditentukan sesuai dengan jarak yang ditempuh. Keuntungan akan didapat setelahnya. Jadi ini lumayan nyambung ya teman-teman semua. Apa namanya ya? Dibandingkan yang lain ya, Mbak Mega Amalia. Oke, ini kalau dari sini Google merupakan fitur pencarian tentang apa saja yang ingin kita ketahui seperti pembelajaran dan eksplorasi lainnya. Itu bukan model bisnis ya, teman-teman ya. Jadi nanti hal-hal seperti ini nih. Jadi saya agak apa namanya ya. Ketika sudah menulisnya, kadang kalau tidak sesuai dengan yang diminta, ini tetap salah ya teman-teman ya. Nggak apa, ini anggap sebagai pemanasan ya. Saya jelaskan saja lebih lanjut model bisnis. Nanti saya juga akan jelaskan bagaimana model bisnisnya Google, model bisnisnya Grab, begitu ya, model bisnisnya marketplace, begitu ya. Oke, nggak apa-apa. Teman-teman semua, tadi kita sudah belajar bersama tentang apa itu model bisnis. Gitu ya. Terus sekarang, bagaimana apa manfaatnya dari model bisnis itu? Nah, pertama, kaitannya dengan model bisnis sebagai panduan untuk menjalankan operasional dan pengembangan perusahaan berdasarkan model bisnisnya, fokus dan minimalisasi risiko perencanaan. Model bisnis tadi bisa bangkrut gara-gara tidak mau melakukan inovasi model bisnis, ya kan? Dengan model bisnis yang nggak jelas, banyak startup yang gagal, gitu kan? Bahkan itu nomor 3 kalau tidak salah ya, penyebab kegagalan startup di dunia. Nanti
Seharusnya sudah saya jelaskan juga ya, karena yang pertama kalau tidak salah no market need. Jadi kita mengembangkan produk yang tidak dibutuhkan oleh pasar. Yang kedua, teman-teman semua, manfaat dari model bisnis adalah perusahaan mampu mengetahui kelemahan pesaing sehingga bisa mendapatkan peluang dan menutup celah tersebut. Kenapa? Karena ketika kita tahu, oh model bisnisnya kita seperti ini nih, gitu. Model bisnis yang lain seperti apa, jadi kita jadi tahu. Terus mampu mengubah pesaing menjadi partner kalau memang model bisnisnya berbeda. Tidak substitusi, bahkan bisa saling menguatkan misalkan begitu. Itu sangat-sangat mungkin teman-teman semua. Ya, membantu perusahaan untuk memperoleh informasi sehingga memudahkan dalam evaluasi model yang didesain dan bisa bersaing dengan perusahaan yang lain. Model bisnis ini bisa berubah sesuai dengan kebijakan dari perusahaan. Saya lanjutkan dulu saja ya. Oke, perkembangan model bisnis begitu ya. Di tahun 50-an gitu ya. Jadi model bisnis itu nggak begitu menjadi perhatian gitu ya. Di sini baru di tahun 75-an ini di dunia ya sudah mulai ke pengenalan e-bisnis. Kalau di kita internet saja itu baru masuk kalau tidak salah tahun 95. 96 97 malah kalau tidak salah ya. Terus di tahun 95 mereka sudah mulai ke e-bisnis ya teman-teman semua. Di Indonesia baru masuk internet. Ini sudah ke bisnis model itu sebagai abstract representation of the company's architecture. Jadi model bisnis itu menjadi informasi utama perusahaannya itu sebetulnya seperti apa, kan gitu kan? Selanjutnya di tahun 2000-an, business model is an integrated description of entrepreneurial activities in an aggregate form. Karena apa? Kalau di awalnya bisnis model sebagai representasi dari arsitektur perusahaan, karena model bisnis sebagai pendekatan organisasi gitu ya. Lah sekarang bisnis model itu sudah masuk ke pendekatan strategi. Nah, sekarang teman-teman semua, bisnis model manajemen is an integrative approach. Gitu ya. Jadi terintegrasi semua. Model bisnisnya berbeda, membutuhkan teknologi yang berbeda pula. Membutuhkan layanan yang berbeda pula. Oke. Mohon maaf ya kalau belum begitu paham model bisnis ini apa sih? Nanti saya jelaskan teman-teman. Jangan khawatir, gitu ya. Kita masuk ke di sini dulu. Integrated business model itu apa? Karena integrated business model itu, begitu ya, menjadi bagian, gitu ya. Jadi strategi komponen dari company vision, begitu ya. Terus strategic position, development, value proposition, karena bagaimanapun juga mau membangun value seperti apa itu akan sangat berhubungan dengan bisnis modelnya teman-teman semua. Resource-nya apa? Resource-nya untuk model bisnis itu tentunya berhubungan dengan core kompetensi sama core asset, ya kan? Kita tidak bisa mengatakan apa namanya, kita tidak bisa mengembangkan sebuah model bisnis yang kita tidak punya kompetensi, yang kita tidak punya aset, kita tidak punya sumber daya di situ. Apalagi dengan jelasnya model bisnis, kita juga bisa membangun jejaring, membangun partner, membangun network, begitu ya teman-teman semua. Nah, kalau ada hubungannya dengan customer demand komponen, gitu ya. Apa ya? Model bisnis itu bisa market over model. Jadi bisa mendukung untuk menganalisa pasar. Kompetitornya gimana, struktur demandnya gimana, value produknya dan layanannya seperti apa.
Untuk customer model berarti customer relationship-nya seperti apa, itu sangat dipengaruhi oleh model bisnisnya. Channel configuration-nya seperti apa, customer touch point-nya gimana. Terlebih lagi, ada hubungannya juga dengan revenue model. Sangat-sangat. Gitu ya. Insentifnya nanti seperti apa, itu ada di sini semua. Value creation komponen, ada procurement model, value creation model, finance model, dan seterusnya. Karena apa? Bisnis model itu menjadi terintegrasi untuk semua elemen dari perusahaan. Saya baru menjelaskan bisnis model. Ya, kita jelaskan sekarang apa itu model bisnis secara terintegrasi. Teman-teman mungkin masih bingung, tapi nanti saya akan jelaskan karena tadi sesuai dengan pengerjaannya masih belum nyambung ya teman-teman semua ya. Oke. Bagaimana untuk value creation model begitu dengan adanya bisnis model begitu ya, itu mempengaruhi atau berpengaruh atau dipengaruhi oleh value chain dari sebuah perusahaan. Dan di dalamnya ada core kompetensi dan core asset. Core asset itu apa? All asset in the broader sense used to create value. Semua sumber daya yang kita miliki. Core kompetensi apa? Sustainable and transferable competencies a basis for competitive advantage. Jadi, kompetensi apa saja yang menjadi keunggulan bersaing dari perusahaan kita. Jadi, business model itu bukan main-main, teman-teman. Kita lihat ya. Definition of asset and core asset. Balik lagi ya, teman-teman semua ya. Bisnis model itu berhubungan dengan semua value chain. Dari awal sampai akhir. Dan yang mendukung adalah core asset dan core competencies. Nah, core asset atau aset di sini, asset are tangible and intangible resources that form the basis for the activities and the competitiveness of an enterprise. Jadi intinya teman-teman, yang namanya aset itu bisa tangible, bisa intangible. Tangible itu misalkan kalau Unisula asetnya ya gedung, kan gitu ya. Kalau yang intangible apa gitu ya, nama baik Unisula gitu kan. Karena ada beberapa orang yang memilih Unisula bukan karena gedungnya, tapi karena sudah kena Unisula tuh banyak lulusannya yang sudah bekerja begini-begini nih, atau lulusan dari Unisula itu diajarin apa namanya pasti bisa ngaji karena diajarin mengaji. Nah, itu value-value lain yang menjadi aset dan itu tidak kelihatan. Kalau kompetensi apa? Kompetensi from the foundation for collective action and facilitate the service creation process. Jadi intinya di dalam organisasi itu punya kompetensi apa saja. Biasanya kompetensi ini melekat ke SDM. Ya. Kalau kampus apa core kompetensinya? Ya dilihat dari dosennya, dilihat dari tenaga kependidikannya, kan begitu kan? Oke, kita agak percepat saja ya, teman-teman. Competencies as the roots of competitive services. Kompetensi itu menjadi akar dari layanan yang kompetitif. Karena apa, teman-teman semua? Di sini kita kelihatan gitu ya bahwa tiap layanan itu akan dipengaruhi oleh core kompetensi. Orang informatika, core kompetensinya seharusnya apa? Beda tentunya dengan orang akuntansi, kan begitu kan? Yang dibutuhkan. Oke, komponen model bisnis. Gitu ya. Pertama, komponennya value proposition. Key question-nya apa? Kenapa customer seharusnya membeli dari kita? Kenapa mahasiswa, bukan mahasiswa ya, kenapa siswa SMA kelas 3 perlu memilih Unisula? Itu value. Komponen model bisnis yang pertama. Komponen model bisnis yang kedua, revenue model. Ya. How will you earn money?
Nah, nanti ketika bicara model bisnis, walaupun komponennya ini banyak, begitu ya teman-teman, tapi paling utama sebetulnya yang harus dimunculkan adalah sebetulnya ya, revenue modelnya ini. Karena tadi di awal sudah dijelaskan, bagaimana caranya perusahaan meng-create dan mendeliver value untuk mendapatkan keuntungan. Clear ya? Nah, komponen pendukung lain untuk model bisnis, market opportunity, begitu ya, dengan key question-nya, what market space do you intend to serve? Target marketnya kayak apa toh, yang dijadikan sasaran. Competitive environment, jadi apa namanya ya, lingkungan yang seperti apa gitu ya, yang akan dilayani oleh teman-teman apa oleh produk itu, ya. Keunggulan bersaing apa dari produknya kita, bagaimana strategi pemasarannya, bagaimana organisasinya, bagaimana tim manajemennya, begitu ya. Nanti kita akan belajar semua itu. Nah, teman-teman semua, yang sering kita buat adalah di sini ada bisnis model kanvas. Ya, bisnis model kanvas itu cara bacanya, teman-teman, pertama adalah dari value proposition. Jadi produknya kita itu sebetulnya value-nya apa, ya kan? Ini kadang kebolak-balik juga gitu ya. Bisa jadi juga dimulai dari customer segmennya, terus nanti ke value, bisa begitu, ya. Customer segmennya itu siapa sih sebetulnya pasarnya kita, pasarnya produk kita, kan gitu kan? Channel ini bagaimana value ini dideliver ke customer segment. Dan customer relationship ini bagaimana kita menjaga customernya kita. Ada program-program seperti apa yang akan dimunculkan. Ya. Nah, tadi di awal model bisnis itu berhubungan dengan how to create, how to deliver, dan bagaimana mendapatkan profit. How to get the profit, gitu ya. Makanya di sini how to create-nya, value, itu berarti di sini key activities-nya apa, key resources-nya apa. Aktivitas utama apa untuk meng-create sebuah value. Dan sumber daya apa saja yang dibutuhkan untuk meng-create value, begitu. Jadi yang biru ini adalah kaitannya dengan memasarkan, begitu ya, yang di apa ini namanya ya, apa sih, merah ya, ungu ya. Nah, yang di sini ini berhubungan how to produce, kan gitu kan. Ini key partner. Key partner itu dengan siapa kita akan berpartner. Ya. Terus yang selanjutnya adalah revenue stream. Bagaimana produknya kita itu mendapatkan uang. Cost structure, bagaimana atau apa saja yang menjadi biaya utama dari produknya kita. Ini 9 kotak untuk bisnis model kanvas. Gitu ya, teman-teman semua. Tapi kalau bicara model bisnisnya itu apa, biasanya berhubungan dengan ya how to create the value, how to deliver the value, kan gitu kan. How to create berarti di sini, how to deliver berarti pemasaran, terus bagaimana mendapatkan keuntungan. Keuntungan apa? Pendapatan dikurangi pengeluaran, kan gitu saja. Berarti 3 hal itu semua ada di bisnis model kanvas. Nah, saya akan menjelaskan untuk model bisnisnya sekarang ini. Ya kan? Jadi, teman-teman semua, ketika saya menanyakan model bisnisnya Grab atau Gojek seperti apa gitu ya. Grab dan Gojek adalah aplikasi penyediaan transportasi online. Itu bukan menjelaskan model bisnis. Facebook adalah aplikasi sosial media, itu bukan menjelaskan model bisnis. Apalagi Google adalah search engine, gitu. Kita bisa mencari, itu bukan model bisnis.
Itu ya, saya jelaskan satu persatu. Gitu. Sekilas teman-teman semua. Ini biar clear ya. Sepertinya 2 kali pertemuan nih kayaknya bahas model bisnis nih, tapi nggak apa-apa. Biar teman-teman semakin kuat gitu ya pemahamannya. Nah, saya mulai dari Google deh, gitu ya. Oh, tadi bukan Google ya, pertama ya Grab ya, sama Gojek. Oke. Grab sama Gojek, model bisnisnya itu pertama adalah sebetulnya how to create, how to deliver, dan bagaimana dapat keuntungan, kan itu kan? Tapi ketika bicara model bisnisnya, model bisnisnya ini gimana? Biasanya kita langsung mengarah bagaimana cara dapat uangnya, itu. Bawahnya bagaimana untuk produksi, bagaimana untuk pemasaran, itu ujung-ujungnya bagaimana dapat uangnya. Nah, kalau Google gitu ya, bagaimana dapat uangnya? Saya pengen ada komen dari teman-teman semua. Barangkali ada yang mau muncul, siapa ini? Ada yang mau diskusi? Ada yang uh, mau bicara, teman-teman? Nggak ada ya? Oke, nggak apa-apa. Biar lebih cepat saya jelaskan saja kalau kayak gitu ya. Pertama, Google. Model bisnisnya gimana? Google itu banyak produknya, gitu ya. Google itu salah satu produknya, salah satu layanannya adalah layanan iklan. Ya, kita lihat deh. Oke, saya share sini ya. Google, gitu ya. Kita coba lihat. Misalkan kita cari hotel, gitu ya. Nah, Google itu model bisnisnya dia dapat uang dari iklan. Ini advertising. Ini advertising. Ini udah nggak ada ya. Jadi di sini ini ketika ada tulisan ads kayak gini berarti booking.com itu iklan di Google. Booking.com itu bayar Google sehingga ketika saya menuliskan hotel maka dia ditaruh di paling atas. Termasuk kita misalkan kita mau cari baju batik gitu ya. Nah, ini gimana ya? Ada yang iklan nggak? Oh, nggak ada yang iklan. Tapi ternyata di sini yang ini karena Google Map gitu ya atau Google My Business itu sekarang bisa dioptimasi teman-teman semua. Makanya akan bisa muncul seperti ini. Nah, biasanya yang di atas itu selalu marketplace. Karena apa? Marketplace biasanya jor-joran untuk iklan. Ya. Atau kita sepatu wanita misalnya gitu ya, atau jangan deh sepatu olahraga. Oke, gitu ya. Nah, ini yang muncul map dulu. Makanya nanti ketika ini ada iklannya nggak? Nggak ya, nggak ada iklannya. Oke. Nah, Google itu dapat uangnya dari situ. Yang lain apalagi Google? Ada Workspace. Apa sih? Sebentar. Workspace Google ya. Nih. Ketika teman-teman menggunakan Google, itu free sampai 15 giga. Bagaimana pricingnya? Oh, kalau mau punya email pakai Google, tapi nama sendiri gitu ya, itu kita bayar. Yang bisnis starternya $4,2 per bulan. Gitu ya, teman-teman ya. Sampai ke sini. Nah, kalau ada yang pakai unisula.ac.id itu kan dalamnya Google. Itu bayar nggak? Enggak. Google penetrasi pasarnya dengan model seperti itu. Sehingga lebih familiar. Android dibikin sama Google habis miliaran. Terus digratiskan. Tapi apa yang terjadi?
semua handphone pakai Android. Awal-awal semua email bisa pakai untuk aktivasi handphone di Android kan? Nggak tahu sekarang. Sepertinya saya udah nyangka dari dulu. Kapan-kapan ini pasti akan diprotek sama Google. Nggak bisa pakai email selain Google. Google yang punya Android kok. Nah, atau teman-teman semua sama seperti saya ini begitu ya. Coba kita lihat ya, saya tunjukkan saja deh, enggak apa-apa. Oke, storage. Nih. Coba. Teman-teman mungkin nggak ada masalah sekarang ya, karena storage-nya cukup 15 giga atau kalau pakai Unisula 30 giga kan? 30 giga apa? Ya 30 giga kayaknya. Lah, ini sekarang saya sampai 70 giga, ini nggak bisa. Gimana caranya bayar? Ini ada nih. Kalau mau 100 giga, Rp26.000 per bulan. Kalau mau 200 giga, berapa nih? Rp43.000 per bulan. Kita bayar. Pak, kok murah banget? Iya, memang murah. Tapi kalau dikalikan berapa juta orang yang punya email Google, bayangkan. Makanya dia kaya. Yang punya Google. Termasuk Facebook ya, teman-teman semua ya. Model bisnisnya apa? Advertising. Ada beberapa yang di Google itu sekarang sudah menyediakan layanan untuk Google Cloud, gitu ya. Atau kalau nanti data science itu bisa pakai Jupyter Notebook atau Google Colab, gitu. Banyak sekali sebetulnya layanan-layanan Google yang berbayar. Atau pakai Map, teman-teman pakai Google Map nggak pernah bayar. Tapi kalau sudah jadi aplikasi, terus transaksinya tinggi, lebih dari 1.000 dalam satu hari kalau tidak salah, atau dalam satu bulan ya, itu nanti ditagih sama Google. Kayak gitu model bisnisnya Google. Ya. Oke, yang kedua sekarang. Grab sama Gojek. Grab sama Gojek itu intinya gini, tukang ojek, pakai aplikasi saya, nanti kamu bisa saya kasih orang yang pesan ojek. Terus, masyarakat, kamu kalau mau pesan ojek, pakai aplikasi saya saja, kamu nggak usah negosiasi. Langsung harganya fix. Bisa tahu sekarang yang jemput ada di mana, nyampe di mana, kan gitu kan? Dijamin aman. Itu tuh yang dikomunikasikan. Terus Gojek sama Grab juga bilang, warung, ini ada model bisnis baru nih. Kamu nggak perlu capek-capek buka warung yang besar untuk tempat makan. Karena kan banyak orang yang beli dan langsung dibawa pulang. Dan sekarang bisa nih pesen melalui aplikasi Gojek. Kamu pakai aplikasi kita ya, gitu. Dulu di awal-awal warung itu tidak harus punya aplikasi di Gojek atau Grab, tapi lama-kelamaan wajib. Karena itu ada edukasi dulu. Ya kan? Lama-kelamaan dimahali. Nah, caranya gimana? Pelanggan kan udah bayar. Pelanggan itu dia tidak rugi, gitu ya. Dan ke drivernya bilangnya gimana? Kamu kan sudah pakai aplikasi saya. Gara-gara pakai aplikasi saya, kamu akhirnya bisa nganter pelanggan yang pakai aplikasi saya. Makanya kita kerjasama ya. Kamu saya kasih 80%, 20% untuk Grab atau Gojek. Itu loh teman-teman. Yang dilakukan oleh Grab sama Gojek. Ini saya menjelaskan simpelnya saja ya. Di dalamnya sebetulnya algoritmanya ribet banget itu. Ke warung juga bilang kayak gitu, warung. Gara-gara kamu pakai Grab sama Gojek terlisting di aplikasi saya, bilangnya begitu toh. Sehingga driver bisa nganterin produknya kamu, pelanggan bisa beli produknya kamu. Berarti
saya motong ya 20% dari harga jualnya kamu. Berarti sebetulnya Grab sama Gojek itu produknya ya platform itu. Produknya ya hanya bukan hanya ya, apa namanya? Mempertemukan gitu ya, mempertemukan antara orang-orang yang berkepentingan. Apa bahasa 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 simpelnya sebetulnya kan makelar kan? Nah, terus marketplace gitu ya. Marketplace dulu orang yang jualan di marketplace itu gratis, tapi setelah rame gitu ya, kamu kalau mau muncul di depan, kamu iklan dong di tempat kami gitu kan. Sekali view misalkan 15.000 atau 100.000, sehingga kalau masuk ke Bukalapak supaya masuk di depan ketika orang search gitu ya, ketika orang cari produknya supaya muncul di depan, itu kadang kita harus bayar. Itu model bisnis yang pertama. Model bisnis yang kedua, kamu kan sudah pakai tempatku nih, platformku. Gara-gara pakai platformku, kamu dapat pembeli. Makanya saya potong ya. Itu loh teman-teman. Model bisnisnya. Ada yang mau ditanyakan kaitannya dengan model bisnis ini? Berarti simpelnya sebetulnya seharusnya yang dijelaskan teman-teman itu bagaimana dapat uangnya, bagaimana mendapatkan keuntungan. Model bisnis itu arahnya ke sana. Oke, itu ya. Terus kita masuk ke sesi selanjutnya. Oke ya. Oke, teman-teman. Ini sudah saya jelaskan ya. Sekarang model bisnis digital. Model bisnis digital adalah model bisnis yang memanfaatkan kejanggalan teknologi informasi ketika menciptakan sebuah produk ataupun memasarkannya, mendapatkan uangnya, kan gitu kan? Model bisnis digital berbeda dengan bisnis digital. Mudah-mudahan sudah kebayang ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman semua, inovasi produk, proses, teknologi sangat penting. Namun, core semuanya yang tidak boleh dilupakan dalam bisnis adalah inovasi model bisnis. Oke, bagaimana untuk melakukan inovasi model bisnis? Ya dilihat pelanggannya siapa, proporsi nilainya apa, atau value proposition-nya apa, rantai nilainya gimana, mekanisme dapat labanya seperti apa. Nah, ini dimensinya. Saya kasih contoh ya. Yang simple deh, yang di ini teman-teman semua. Oke. Bagaimana target market sangat mempengaruhi model bisnis, sangat mempengaruhi model bisnis yang akan dilakukan dan juga sangat mempengaruhi bagaimana strategi pemasarannya. Rantai nilainya juga sangat berpengaruh. Oke ya, misalkan nih, target marketnya adalah mahasiswa, ya kan? Berarti kalau buka usaha kuliner, saya general saja ya, tidak harus digital ya teman-teman. Kalau buka usaha kuliner dengan target marketnya mahasiswa, pelanggannya mahasiswa, potensi model bisnisnya salah satunya adalah prasmanan makannya. Boleh ambil nasi sepuasnya, lauknya tapi bayar, kan itu tuh. Saya nanya ke teman saya, emang nggak rugi tak? Wih malah untung Pak, karena yang makan di tempat kami itu banyak yang perempuan, dan perempuan itu makannya sedikit-sedikit. Daripada kita ambilin banyak, ternyata lebih, malah mubazir.
Oh, gitu juga ya. Tapi masih tetap ada warung yang nasinya diambilin, sayurnya diambilin, kan gitu toh? Bisnis prosesnya sudah berbeda. Ada juga loh warung yang diambilin semua, terus rantai nilai ya, diambilin semua, terus minumnya dikasihkan, langsung kita bayar. Tapi ada juga yang kita langsung ngambil sendiri prasmanan, kan gitu kan, suruh makan dulu, baru bayar. Rantai nilainya kan berbeda kan? Mekanisme laba itu lebih kepada bagaimana kita dapat profit, dapat laba. Oke, tantangan inovasi model bisnis apa gitu ya? Tantangan inovasi model bisnis, pertama model bisnis dari perusahaan dan industri yang dominan. Biasanya kita itu terus terjebak dengan perusahaan dan industri yang sudah dominan. Padahal sebetulnya masih bisa diinovasi lagi. Inovasi model bisnis minimal merubah dua dimensi sehingga berpengaruh kepada bisnis proses dan budaya perusahaan. Inovasi model bisnis itu akan mempengaruhi ini teman-teman. Ya. Dan akan mempengaruhi model pelayanannya. Walaupun ada juga yang apa namanya, produknya karena premium, ya model layanannya juga berbeda, model bisnisnya juga berbeda kan gitu kan. Tantangan yang lain, kesulitan fokus pada model bisnis, bukan sekedar proses dan produk. Ya, kadang banyak pelaku startup yang nggak fokus ke model bisnisnya. Yang selanjutnya adalah keterbatasan sumber daya untuk mendukung model bisnis baru. Lah makanya kayak tadi, orang bisa order, bisa punya marketplace, tapi nggak punya dana untuk bikin marketplace sendiri, untuk bikin website. Udahlah jualan di Tokopedia, Bukalapak, dan sebagainya. Tapi kalau kita punya sumber daya, oke-oke saja bikin marketplace sendiri. Kadang takut gagal, wah ini kalau model bisnis kayak gini nih, bisa nggak ya gitu ya. Ya seharusnya dicoba dulu sih. Dan teman-teman semua, inovasi model bisnis kadang gitu ya menuntut inovasi produk dan proses lah, itu yang kadang agak-agak repot ya. Saya kasih contoh misalkan ya. Dulu pernah teman cerita, Pak, dulu kita itu packaging apa namanya, ini saya informasi dari ownernya ya. Dulu kita jualan bawang merah, bawang goreng itu apa namanya ya, tempatnya itu 250 miligram, Pak. Ternyata beberapa kali gitu ya, setelah diriset, dilihat di mall, ditaruh di situ, kok orang cuma ambil terus dibalikin lagi, ambil dibalikin lagi. Oh, kenapa ya, ditanyain, Pak, kenapa nggak jadi beli, Bu, gitu ya. Banyak alasan katanya. Dan akhirnya dirubahlah packagingnya, dirubahlah volumenya menjadi 125 gram. Menjadi lebih kecil. Dan itu ternyata lebih laris. Ya kan? Oke, keunggulan kompetitif sebuah perusahaan di masa depan tidak ditentukan oleh produk dan proses yang inovatif saja, tetapi ditentukan pula oleh model bisnis yang inovatif. Ya, teman-teman semua. Elemen untuk inovasi model bisnis, pertama adalah siapa pelanggannya, apa proposisi nilainya, bagaimana rantai nilainya, mengapa, gimana atau mekanisme labanya gitu. Bagaimana menghasilkan laba lah, intinya begitu ya, teman-teman semua. Oke, langkah untuk inovasi model bisnis, meniru secara kreatif dan pentingnya rekombinasi. Ya kan? Boleh niru model bisnis orang lain, coba dikombinasikan. Dirubah-rubah sedikit gitu ya. Terus analisa lingkungan, model bisnis dominan dan berbagai alternatifnya. Ya, balik lagi identifikasi siapa, apa, bagaimana dan mengapa setiap alternatif model bisnis yang didapatkan.
Oke, siapa berarti berhubungan dengan tadi ya, segmentasi pelanggannya, pemilih kepentingan, jalur distribusinya gitu ya. Terus kalau apa gitu berarti proposisi nilai dari produk untuk pelanggan. Kalau bagaimana ya sumber daya internalnya gimana, bagaimana produksinya, begitu ya teman-teman semua. Mitranya siapa? Mengapa faktor biayanya gimana? Potensi pendapatannya gimana? Dapat labanya gimana? Kan gitu toh. Ini beberapa contoh model bisnis digital. Nanti bisa dicari ya, teman-teman semua ya. Harga dinamis. Penentuan harga jual menyesuaikan jumlah supply and demand. Sekarang, order GoCar maupun GrabCar pada saat hujan itu lebih mahal dibandingkan pada saat terang benderang. Atau cek aja teman-teman, kalian order jam 9 pagi dengan jam setengah 7 pagi, itu harganya beda. Kalau jam setengah 7 pagi, Grab itu tahu, oh ini orang mau kerja nih, oh ini orang mau sekolah ini, jadi buru-buru, penting ini. Makanya agak dimahalin. Atau model bisnis berlangganan seperti Netflix atau software as a service. Langganan bulanan. Kan itu tuh kayak kita punya internet juga bisa langganan bulanan. Freemium, di-free-kan dulu setelah nanti kita apa namanya? Sudah terbiasa pakai, mau dapat layanan lebih tinggi, bayar. Seperti apa? Google kan juga begitu kan, 15 giga free. Kalau mau nyimpan dokumen lebih banyak lagi, ya bayar. Kan gitu aja. Canva, free. Tapi, ini kan, kalau mau gambar-gambar yang lebih bagus, itu bayar. Gitu kan. Smadaf, Smadaf itu antivirus ya. Hotsuite itu digital marketing management. Gitu ya teman-teman. Advertising, iklan. Penyedia layanan menggratiskan kepada pengguna namun nanti akan ada iklan. Kayak Google tadi. Kan perusahaan advertising Google itu sebetulnya. Ya kan? Oke, PSU Go. Bayar sesuai dengan yang kamu gunakan. Seperti Amazon Web Service, AWS kan? Layanan cloud. Rekening virtual. Marketplace itu pakai rekening virtual. Kamu tidak bisa ngambil uangmu sebelum pembeli itu menerima produknya, kan itu kan? Nah, kalau diterima 1 minggu pengiriman, bayangkan, berarti ada dana yang mengendap di rekeningnya dia. Lumayan tuh. Atau sistem lelang, ya. Sistem lelang itu kita bidding. Siapa yang mau ngerjakan ini? Coba siapa yang berani? Berapa harganya? Ya. Ada afiliasi, rekomendasi, terus nanti dapat bonus kayak dulu ya. Kalau kamu bisa merekomendasikan teman untuk install aplikasi Grab, maka kamu dapat Rp50.000. Gojek juga dulu kayak gitu. Maka kamu dapat Rp75.000. Tapi Rp75.000 tidak bisa dicairkan. Cara pakainya gimana? Cara pakainya kamu harus order. Akhirnya apa? Edukasi jalan sendiri. Daripada bayar iklan, berkuar-kuar bagaimana caranya menggunakan, kan mending kamu merekomendasikan orang, nanti kamu dapat segini uangnya. Tapi uangnya nggak bisa diambil. Bisanya digunakan untuk menggunakan produknya. Kan gitu kan? Itu kan, itu marketing apa namanya ya? Hidden marketing ya, teman-teman semua. Add-on. Jadi pelanggan lama maupun calon pelanggan mendapatkan harga spesial melalui program promo tertentu. Tapi kalau mau nambah ini lagi layanan tambahan, ada fitur tambahan itu bayar gitu ya. Dropship. Dropship itu modelnya, oke silahkan kamu jualkan produk saya, nanti kalau kamu laku saya kirim atas nama kamu.
seperti itu banyak. Nanti kalian kalau mau cari aja penyedia layanan dropship. Nanti kalian bisa jualan di Facebook, kalian bisa jualan di WhatsApp begitu ya, tanpa stok barang. Karena mereka komitmen untuk mengirimkan nanti atas nama teman-teman, kan gitu kan? Pak, kalau mereka ngasih kartu namanya mereka, terus setelah itu mereka langsung order ke pemilik barang gimana? Ya dimungkinkan. Nah itu risikonya kan. Pay per view, pay per click, ini untuk iklan baik di Google, di Instagram, di Facebook, di TikTok, begitu ya. Pay per view itu misalkan kalau di Google itu bayar kalau sudah 1000 kali view. Kayak tadi itu ketika ketik hotel maka muncul, gitu ya. Itu seperti itu teman-teman. Ada membership, ada loyalitas pelanggan, crowdfunding, cross selling, digitalisasi dan lain-lain semua. Gitu ya. Nah, bisnis modal kanvas tadi sudah saya jelaskan, jadi nggak kita bahas lagi teman-teman. Oke, barangkali ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, saya rasa perkuliahan kali ini cukup begitu ya, teman-teman semua. Kita tutup dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.